Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sob, apa kabar? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Oke, kalau sebelumnya kita udah bahas Axio Hype 5 AMD X2 yang kemarin udah kita coba dan menurut saya itu oke banget karena memang Hype series itu naik kelas lumayan jauh dibandingkan seri-seri sebelumnya. Maka sekarang ada lagi di depan saya ini Axio Hype 7 AMD X8. Nah, yang beda di sini tentu aja performanya dan ada beberapa perbedaan detail yang bakal saya bahas satu persatu di video kali ini. Oke, kita mulai dari desain dulu. Desainnya itu sebetulnya sekilas mirip banget sama Hype 5 dan Hype series yang lainnya. Secara tampilan, semuanya serba minimalis dan cuma ada logo Axio atau X di bagian punggungnya di ujung kanan atas. Tapi beberapa detail kecil bakal bikin kamu suka kalau kamu senang detail-detail kecil kayak saya. Ya, seperti contohnya layarnya. Secara desain layarnya ini yang X7 ini udah 16:10. Jadi dia udah Full HD plus, di mana resolusi maksimalnya adalah 1900 kali 1200. Implikasinya apa? Jadi kalau kamu yang suka baca dokumen, suka ngedit-ngedit, main di Office, ini enak banget karena layarnya bakal jauh lebih lega dibandingkan layar yang standarnya 16:9. Nah, selain itu, dari sisi tampilannya, sebetulnya di sini juga ada beberapa detail kecil kayak di sini. Untuk listnya ini lebih rapi daripada X5, di mana X5 tuh masih ada beberapa area yang untuk listnya ya. Di sini ada bulatan-bulatannya. Kalau di X7 nggak ada. Ini lebih rapi lagi. Terusnya dari sisi yang lainnya sebenarnya masih sama aja. Keyboard juga oke. Khas Hype yang halus. Untuk touchpadnya juga sama, melebar. Dan ya semuanya minimalis. Nanti kalian bakal ketemu detail-detail kecil lainnya adalah di bagian sampingnya. Di mana di sini ada untuk speaker, dua speaker di sini dan di situ ada lubangnya. Dan buat saya pribadi, lekukan dari bagian port ke bagian speaker itu cukup menarik buat saya gitu. Karena lekukannya halus dan selain itu, ternyata kalau kamu yang suka upgrade, lekukannya itu ngebantu. Jadi dari bagian belakang sampai lekukan itu kamu udah bisa buka, maka kebuka semuanya. Dan ini jauh lebih gampang di-upgrade dibandingin series X5. Selain itu, di bagian bawahnya juga dia ada ventilasi yang cukup oke untuk intake udara sehingga kipasnya yang dua ini nih, untuk pengambil udara akan lebih bagus untuk mengambilnya. Jadi pembuangan udaranya juga harusnya lebih lancar selama kamu nggak taruh di atas kasur, di atas bantal atau apa ya alas-alas lain yang bakal nutupin intake-nya. So far banyak klien saya yang laptopnya rusak itu sebetulnya gara-gara itu. Ditaruh di atas kasur, di atas bantal, di atas karpet yang tebal. Yang intinya adalah akhirnya aliran udaranya tidak lancar, laptopnya overheat dan mengalami kerusakan. Oke, masuk ke dapur pacu. Dia sudah pakai Ryzen 7 6800H yang berarti ini H series bukan U series. Di mana H series ini adalah generasi yang pakai power lebih besar. Jadi memang biasanya untuk gaming. Maka powernya tentu lebih besar TDP-nya dibandingkan seri yang U. Tapi menariknya walaupun serinya H dia cukup awet. Nah, sementara untuk RAM-nya dia ada dua slot, jadi nggak ada yang onboard, dua slot DDR5 4800 MHz yang udah keisi defaultnya 16 GB. Dan menariknya lagi, 16 GB ini kamu bisa copot karena maksimumnya dari aksi langsung adalah 64 GB. Jadi kamu bisa isi 32 kalau memang butuh banget. Nah, sampai di situ aja ternyata nggak sampai di situ. Maksimum 64 GB ini juga diimbangi sama bagian BIOS-nya, di mana BIOS-nya ini untuk VRAM-nya, Axio yang seri ini X7 Hype 7 X8 ini dia bisa maksimum kita dedicated VRAM-nya sampai 16 GB. Tapi jangan coba-coba kamu pasang ketika kamu pakai bawaan default. Karena bawaannya 16 GB lalu kamu pasang VRAM 16 GB ya harusnya nggak nyala deh. Nah, selain itu apalagi? Untuk SSD-nya NVMe dia sudah pakai VC Pro 512 GB dan itu Gen 3 masih, tapi menariknya lagi dia ada satu slot kosong alias jadi ada dua slot. So, sewaktu-waktu kamu pengen ganti ini jadi apa tambahin lagi untuk storage ya, kamu nggak perlu cabut bawaannya. Kamu tinggal pasang di slot yang tambahannya. Dan balik lagi, sama seperti yang saya bilang sebelumnya, di Hype Series ini Axio nggak pelit sama kita yang suka ngoprek, nggak pelit sama kita yang suka upgrade sendiri, karena
dia nggak lagi pasang untuk label garansinya di bagian body, melainkan di bagian part-partnya. Jadi berarti apa? Artinya ya kalau kamu bongkar bagian partnya yang ada labelnya, maka itu aja yang harusnya garansinya hangus. Well, selain itu apa sih? Ya secara yang lainnya saya rasa yang menarik lagi adalah port-portnya yang cukup lengkap. Jadi portnya udah ada Type C, HDMI, USB Type A, dan menariknya lagi dia chargernya pakai Type C. Walaupun untuk panjang kabel chargernya saya merasa itu agak pendek kalau buat saya. Tapi ya, well, it's okay lah. Paling kurangnya dia nggak ada slot untuk SD card. Jadi kamu kalau mau pakai SD card, kamu harus pakai card reader lagi. Di luar itu, secara penggunaan, bobotnya yang 1,37 kilo ini jauh sedikit lebih ringan dibandingkan Hype 5, dan tentunya bakal bikin kamu mudah bawa-bawa ini kemana-mana. So, untuk kamu yang mobile, ini harusnya udah jadi pilihan yang menarik di angka 8 juta kurang 1.000 kalau versi harga resmi Axio. Kalau harga di realnya ya silakan hunting sendiri. So guys, kesimpulan saya untuk laptop Hype 7 X8 ini apa? Well, kalau kamu punya budget di 8 juta kurang dikit, ya tentu mungkin tambah kalau kamu mau upgrade RAM-nya, atau kalau kamu pengen pasang Office yang ori, yang lisensi dan lain-lain, karena dia cuma ngasih Windows 11 Pro, ya ini adalah opsi yang sangat menarik. Apalagi garansinya balik lagi, walaupun cuma 1 tahun, Axio ngasih ADP yang nggak nanggung-nanggung. Alias ya udah all covered. Jadi kalau kamu ini ketumpahan air, kebanting, kecelakaan, atau bahkan kemalingan, itu semuanya di cover. Walaupun balik lagi, seperti sebelumnya saya bilang, saya belum pernah coba. Jadi kalau kamu udah ada yang ngalamin klaim garansi ADP Axio, boleh dong komen di kolom komentar. Nah, itu dulu dari saya mengenai Axio Hype 7 X8 ini, yang menurut saya masih bisa ngalahin banyak kontender di kelasnya. Bahkan kalau buat saya pribadi, saya akan lebih nyaranin ini dibandingkan saya nyaranin Advan dan lain-lain yang baru kayak Advan, Itel, atau Tecno. Kenapa? Karena, well, balik lagi kepada brandnya. Axio ini bukan brand baru yang baru tiba-tiba muncul, jadi dia udah ada lama, dan di rumah juga kita udah pernah pakai yang seri Neon, dan itu bertahan sampai lebih dari 5 tahun. Tentu di luar performa ya, yang memang performanya ternyata ya nggak ngejar kalau 5 tahun 10 tahun gitu. Nah, tapi secara brand dia udah cukup lama, kualitasnya juga walau bukan setingkat yang Lenovo dan Asus pada masanya dulu, ya tapi cukup awet juga, dan sekarang apalagi mengalami apa ya, upgrade yang cukup oke. Saya masih lebih pilih dan lebih menyarankan ini dibandingkan beberapa seri yang lain. Gitu. So, itu dulu dari saya. Saya harap informasinya bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.